Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 13. 1. Dinda Ramadhaniat. 2. Rika Hoirun Nisa. 3. Rista Nur Hidayati. Di sini kita akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Aset dan Tata Ruang. Dengan judul Siklus Manajemen Aset pada tahap perencanaan kebutuhan aset. Perencanaan kebutuhan aset. Perencanaan merupakan kegiatan mendefinisikan apa yang dibutuhkan untuk dilakukan, bagaimana bisa dilakukan dan siapa yang melaksanakannya. Robbins and Coulter dalam Taurus Yanti dan Putra, 2015. Perencanaan kebutuhan aset dalam siklus manajemen aset diartikan sebagai kegiatan merumuskan rincian kebutuhan aset untuk menghubungkan pengadaan aset yang lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Ramli dan Muhammad Ide Ambardi, 2015. Contoh penerapan manajemen aset di rumah sakit. Perencanaan kebutuhan obat di rumah sakit. Perencanaan kebutuhan obat merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam pengelolaan obat. Perencanaan kebutuhan obat bertujuan untuk menetapkan jenis dan jumlah perbekalan sesuai dengan pola penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Terlibat dalam perencanaan obat. 1. Kepala Subbag Bagian Perencanaan. 2. Kepala Instalasi Farmasi, Apoteker. 3. Asisten apoteker, tenaga teknis kefarmasian. Permasalahan yang sering muncul. 1. Tenaga perencanaan obat belum memahami tentang cara merencanakan kebutuhan obat. 2. Data. Data yang diperlukan dalam proses perencanaan belum mencukupi, sehingga mengakibatkan terjadinya kekosongan obat dan stok berlebihan. 3. Proses perencanaan obat di instalasi farmasi belum sesuai dengan tahapan pada pedoman pengelolaan obat yang seharusnya dilaksanakan di rumah sakit. 4. Tenaga perencanaan juga belum pernah mengikuti pelatihan secara rutin terkait perencanaan obat. 5. Instalasi farmasi belum memiliki prosedur tetap tentang perencanaan obat. Alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. 1. Direktur rumah sakit sebaiknya melakukan penambahan tenaga perencanaan obat yang berkompeten dan mengikuti pelatihan secara rutin mengenai perencanaan obat. 2. Kepala instalasi farmasi melakukan perhitungan kebutuhan obat dengan metode konsumsi berdasarkan pedoman pengelolaan obat di instalasi farmasi. 3. Tenaga perencanaan obat di instalasi farmasi sebaiknya mempelajari lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan obat dan tata cara menghitung keutuhan obat. 4. Pihak gudang dan pegawai instalasi farmasi lebih teliti dalam melakukan pencatatan dan pelaporan terkait data yang dibutuhkan. 5. Membuat prosedur tetap terkait perencanaan obat.